Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara, haleluya. Saya masih terus akan khotbahkan dengan tema besar Another Side atau sisi lain saudara. Saya coba untuk menggali sesuatu yang tidak mainstream sehingga saudara, kalau saudara sudah membaca Alkitab seperti saya berpuluh-puluh kali dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya saudara ya. Tentu saudara sudah tahu banget ceritanya seperti apa, Alkitab itu ngomongnya apa. Dan saya coba, meskipun saudara sudah tahu cerita itu, saya coba menyorotnya dari sisi yang lain. Sehingga saudara yang tahu cerita itu semakin kaya akan cerita itu, sehingga saudara semakin mengenal Tuhan. Dan saya berikan tema pada minggu ini, di akhir Maret ini, penghalang keselamatan kita. Penghalang keselamatan kita. Saya percaya semua yang datang ke rumah Tuhan ini, semua yang ikuti ibadah secara live streaming, semua orang Kristen di belahan dunia manapun, itu menerima janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita lewat kayu salib. Sehingga setiap Bapak, Ibu, dan saya yang percaya, ketika kita berkata, Jesus I believe in you, maka keselamatan itu diberikannya atas kita. Cuma tahukah saudara, keselamatan yang sudah diberikannya kepada kita itu bisa tidak menjadi nyata dalam kehidupan kita kelak. Ketika nanti langit dan bumi ini lenyap, Bapak Ibu bisa jadi tidak berada di tempat yang kita kenal dengan nama surga itu. Kenapa? Karena keselamatan yang sudah diberikan kepada kita dan ada dalam genggaman kita hari ini ternyata lepas. Bukan Tuhan yang mencabut kembali, tapi Bapak, Ibu, dan saya yang secara sadar ataupun mungkin tidak sadar melepaskannya. Dan saya tidak ingin terjadi ini pada saudara. Karena saya mengasihi saudara, makanya saya berikan tema khotbah saya membahas soal penghalang keselamatan kita. Kita buka terlebih dahulu Ulangan 8 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Ulangan 8 ayat 7 sampai 9, saudara. Yuk sama-sama kita baca, 3, 1, ya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai dan mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ayat 9. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Haleluya, kekasih Tuhan. Ini adalah janji Tuhan kepada orang Israel, saudara. Ya, janji bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian yang kita bisa baca ayatnya, penjelasannya kurang lebih singkatnya dari ayat 7 sampai dengan ayat 9 tadi. Dikatakan di ayat 7 tadi, tanah perjanjian atau tanah Israel itu saudara, ada sungainya, ada mata airnya, ada danaunya. Bapak Ibu, kalau kita orang Indonesia membaca ini, kayaknya alah apa enaknya, apa hebatnya itu. Sebab Bapak Ibu tinggal di Indonesia ini. Gak usah jauh-jauh ke puncak, gak usah jauh-jauh ke luar dari tempat. Kalau saya sekarang ini tinggal di Serpong, saya tinggal jalan sedikit saja pasti gak susah ketemu sungai atau anak sungai yang kecil, saudara. Bahkan kalau kita mau masuk ke dalam lagi di Serpong ini, mungkin di wilayah Cisauk sana atau lebih dalam lagi, masih Bapak Ibu bisa temukan mata air, saudara. Saya beberapa tahun yang lalu diminta orang untuk mendoakan sebuah ladang, sebuah tanah yang dia beli di daerah Sentul, saudara. Ini pengusaha arwana, Red Arwana. Kalau saya sebut namanya, kalau saudara pencinta Red Arwana pasti tahu orang ini. Terus saya ke sana itu masih ladang biasa aja. Dia punya tanah atau peternakan Red Arwana di Bogor. Dia mau pindah ke Sentul supaya lebih besar lagi. Terus kami urapi, kami doakan di sana. Dan beberapa bulan kemudian dia hubungi saya, Pak, tanah yang kita mau bangun sebagai tambak Red Arwana itu ada mata airnya, Pak, keluar air. Dan airnya itu baru berhenti ketika sudah ada di atas sudah tanahnya itu sudah datar. Jadi kalau air itu kita sedot lagi, dia terus isi lagi.
Dan ini bagus banget Pak, buat apa yang kita mau buat di Sentul itu, saudara. Mata air banyak kita temukan. Tapi ini bicara mengenai Israel. Bicara mengenai padang pasir Timur Tengah. Itu makanya Abraham tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan Haran untuk pergi ke negeri yang namanya Tanah Kanaan ini. Karena saya percaya Abraham yang ada di wilayah Irak hari ini, Mesopotamia zaman dulu, Babilonia zaman dulu pernah mendengar bahwa non jauh di wilayah barat sana ada sebuah tanah yang ada danaunya. Bapak Ibu kalau lihat peta hari ini di Timur Tengah, Bapak Ibu lihat aja deh peta. Yang ada danaunya itu ya cuma wilayah Israel. Danau Galilea. Dan Bapak Ibu, Danau Galilea itu bukan seperti situ-situ yang biasa ditemukan di Indonesia. Danau itu begitu besarnya. Mungkin nyaris ukurannya sama dengan Danau Toba, saudara. Maka orang-orang di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak menyebutkan itu danau, tapi laut. Laut Galilea, Laut Tiberias, itu nama yang sama untuk satu tempat, saudara. Ya. Dan ini luar biasa mata air. Danau Galilea ini kita tahu kalau kita belajar arkeologi penuh airnya. Kenapa? Karena kalau kita naik ke utara kita ketemu Gunung Hermon. Seperti apa? Minyak di kepala Harun. Terus seperti air yang turun dari Bukit Hermon. Bukit Hermon itu bukit yang sangat tinggi. Yang dalam waktu-waktu tertentu itu penuh dengan salju, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel di sekitar Desember, terus juga Januari, Februari, Maret, itu puncak Hermon itu penuh dengan salju. Dan kalau sudah musim kemarau saljunya mencair dan airnya turun ke Danau Galilea. Danau Galilea kemudian punya sungai yang namanya sungai apa saudara? Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan. Jadi itu airnya mengalir dan Sungai Yordan itu punya anak-anak sungai. Tanah Israel itu benar-benar penuh dengan air, saudara. Sesuatu yang langka untuk konteks tanah Timur Tengah. Subur. Tapi bukan itu yang mau saya khotbahkan pada hari Minggu ini. Kita coba lihat lagi ayat ke-8. Munculkan ayat 8. Perhatikan baik-baik, saudara. Suatu negeri dengan gandum, jelai, pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Someday, kalau Tuhan izinkan saya mau ngomongin soal gandum, soal jelai, soal anggur, dan soal delima. Tapi hari ini saya mau ngomong soal pohon ara, saudara. Pohon ara. Saudara, pohon ara ini pohon yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu mungkin berlatar belakang dari agama lain misalnya. Apa agamamu sebelum kau percaya kepada Yesus? Buddha kah? Hindu kah? Islam kah? Maka namanya buah ara atau pohon ara itu gak akan asing. Bapak Ibu kalau orang Buddha, dulunya kau penganut Buddha, kau tentu tahu yang namanya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu saudara pernah bersemedi di bawah pohon Bodhi. You know what? Pohon Bodhi itu ya pohon ara, saudara. Kalau kau beragama Hindu latar belakangnya, kau tentu tahu ada 7 sungai terbesar dalam perspektif agama Hindu. Dan sungai yang paling besar di antara 7 sungai yang paling penting di antara 7 sungai itu adalah Sungai Saraswati. Makanya banyak orang yang berlatar Sanskerta, berlatar Hindu, itu nama anaknya Saraswati. Sungai Saraswati sungai terbesar dan sungai terpenting dalam perspektif agama Hindu. Dan tahu nggak saudara, menurut kepercayaan Hindu, Sungai Saraswati itu menjadi terbesar, terpenting, karena airnya itu didapatkan dari akar-akar pohon duniawi. Pohon dunia namanya. Dan pohon dunia itu dalam perspektif Hindu, itu dikenal juga sebagai pohon ara. Ke orang Islam, waduh. Kalau Bapak Ibu ke Jakarta Timur, ke Taman Mini, ada masjid besar namanya Masjid At-Tin. At-Tin itu bahasa Arab dari pohon ara. Jadi saudara, pohon ara itu bahkan kalau Bapak Ibu berlatar belakang Muslim, ada surat At-Tin, saudara. Itu kayak kalau di perjanjian lama, perjanjian baru kitab ya, ada kitab At-Tin atau surat At-Tin. Jadi pohon ara itu spesifik dijadikan surat khusus di Al-Quran, di kitab suci mereka. Dan sekarang kita tentu tidak akan membahas dalam perspektif Buddha, ya kan? Hindu, Islam. Saya pendeta, maka saya membahas soal perspektif pohon ara dalam Alkitab kita. Nah, kekasih Tuhan biji mata Tuhan, pohon ara. Coba munculkan dulu gambar pohon ara, siapa tahu saudara belum tahu pohon ara itu kayak gimana. Nah, pohonnya besar. Ini bukan pohon toge.
Makanya nggak heran Zakheus pernah naik pohon ara. Pohonnya besar, saudara. Pohon ara ini pohon yang besarnya itu bisa tingginya kurang lebih 6 meter, saudara. Dan menariknya pohon ara ini pohon yang bisa hidup ratusan tahun. Kita mungkin di Indonesia, saya kemarin ketika siapkan khotbah ini browsing, pohon ara itu ternyata kata ilmu pengetahuan, itu berasal dari wilayah Asia Tenggara. Ini menarik juga, saya pikir pohon ara aslinya dari Timur Tengah, tapi dari Asia Tenggara. Di Vietnam ada, di Kamboja ada, di Thailand ada, di Malaysia, di Indonesia juga ada, saudara. Dan mungkin kita agak asing karena pohon ara itu tidak familiar. Tapi Bapak Ibu mungkin pernah mendengar pohon beringin. Coba dilihat gambarnya, apa bedanya? Apa perbedaan signifikan dengan pohon beringin? Hampir nggak ada. Kenapa? Karena ternyata satu keluarga. Pohon ara itu bahasa Latinnya Ficus carica, sedangkan pohon beringin itu bahasa Latinnya Ficus benjamin, sama-sama keluarga ficus. Maka masih satu DNA gitu. Makanya bentuk pohonnya kurang lebih hampir mirip. Cuma pohon beringin tidak berbuah, pohon ara berbuah, saudara. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Nah, pohon ara ini ada buahnya, ya. Buahnya itu manis kayak kurma, tapi teksturnya kayak delima. Kok begitu, Pak? Manisnya kayak kurma, teksturnya kayak delima? Karena buahnya emang seperti ini. Coba munculkan gambar buahnya. Nah, mirip delima. Bapak Ibu lebih familiar dengan delima, tapi ini pohon ara, dalamnya kayak delima. Nah, saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini buah yang kalau kita belajar di Alkitab, ini buah yang paling tua mungkin yang pernah dicatat Alkitab. Saya tidak bilang pohon ara adalah pohon yang tertua, tapi kalau kita merunut Alkitab, pohon ara termasuk pohon yang paling tertua. Kenapa? Kejadian 3 ayat 7, coba munculkan. Kejadian 3 ayat 7, di Taman Eden sudah ada pohon ara. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. So, pohon ara sudah ada di Taman Eden, saudara. Pohon yang sudah tua usianya. Nah, kekasih Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu membaca perjanjian lama, ya, ada satu, coba dibuka saja deh. 1 Samuel pasal 25 ayat 18. 1 Samuel 25 ayat 18. Bersama saya, 31 ya. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara, dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Nanti ceritanya ini Abigail, ya, istri dari Nabal, itu berusaha untuk merayu Daud supaya Daud tidak membunuh Nabal, ya. Dan singkat cerita, karena dia memang mengasihi Nabal dan juga keluarganya, dia sogok Daud kurang lebih karena Daud marah sekali sama Nabal dengan apa yang kita baca di ayat 18 ini. Dan akhirnya Nabal tidak dibunuh Daud, tapi Nabal ketika tahu Daud dengan pasukannya sudah mau membunuh dia stroke. Kemudian gak lama kemudian mati, dan ketika Daud mendengar bahwa suaminya Abigail ini mati, prajuritnya Daud diperintahkan untuk menjemput Abigail dengan pesan, Tuanku ingin menjadikanmu istrinya. Jadi Abigail adalah istrinya Daud kemudian. Nah, di sini di ayat ini, saudara, ada menarik kue ara. Bapak Ibu tentu berpikir, kue ara itu kayak gimana ya? Ini kue ara ini bukan kue atau buah ara, kemudian diolah sedemikian rupa, di blender sedemikian rupa, dicampur tepung, dikeringkan jadi kue, bukan begitu. Kue ara ini adalah buah ara yang dikeringkan. Coba munculkan gambarnya. Ya. Nah, ini saudara, jadi buah ara itu, pohon ara itu pohon liar, ya, bukan pohon yang secara khusus diperkebunkan begitu. Tidak seperti pohon anggur, di mana orang bisa punya kebun anggur. Nggak seperti pohon zaitun, di mana orang punya kebun zaitun. Pohon ara itu seperti beringin, saudara, ya, karena besarnya tentu tidak efektif orang dalam petak tanahnya memelihara atau mengkebunkan pohon ara ini. Jadi pohon ara itu pohon liar. Buahnya itu kalau lagi mateng, dimakan manis, enak, bisa membuat kenyang. Tapi karena pohon itu ada di mana-mana dan tidak semua orang, maafkan saya, pohon itu tidak dimiliki oleh keluarga tertentu, pohon yang liar begitu, maka akhirnya orang-orang mengumpulkan buah ini dan kemudian menggantungkannya di tali, di bawah terik matahari, dan kemudian menjadi kering. Inilah yang disebut dengan kue ara. Kue ara adalah buah ara yang dikeringkan. Dan ini menjadi sesuatu yang familiar. Kalau Bapak Ibu ke Israel, pasti pernah atau merasakan atau ditawarkan tentang kue ara ini, ya.
Dan memang rasanya manis, cuman memang agak aneh di lidah kita gitu ya. Karena teksturnya tadi yang agak kenyal dan di dalamnya itu kayak kita makan delima tapi kering begitu saudara ya. Nah, lepas dari prolog yang saya ceritakan soal pohon ara ini. Pohon ara itu kita sudah paparkan tadi dekat dengan kehidupan orang Israel. Maka gak heran pohon ara sering dilambangkan sebagai Israel. Coba kita buka Yeremia 29 ayat 16 sampai dengan 17. Yeremia 29 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Bersama saya, 3-1 ya. Sungguh, beginilah firman Tuhan atas raja yang duduk di atas tata Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Ini cerita mengenai Nabi Yeremia, nabi yang dikenal sebagai nabi yang meratap. Nabi yang ditinggalkan ada di Yerusalem sehingga padahal bangsa Israel dibuang ke Babel. Oke, di zamannya Nebukadnezar ya. Lanjut ayat 17. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, penyakit sampar ke antara mereka. Kemana? Ke mereka yang ditinggal di Yerusalem. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk. Dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Buah ara yang busuk. Ini hampir jarang ditemukan buah ara yang busuk, saudara. Why? Karena kalau matang orang makan, kalaupun gak dimakan dipetik untuk dikeringkan, untuk dijadikan kue ara. Sehingga di musim dingin mereka bisa makan. Jadi menemukan buah ara busuk itu jarang. Tapi kalau kau baca konteks ini, dalam Yeremia 29 ini jelas. Buah ara busuk itu melambangkan Israel yang tidak taat sama Tuhan. Coba kita buka lagi 1 Raja-Raja 4 ayat 25. 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Bersama saya, 3-1 ya. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Dan dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo. Ini adalah janji Tuhan di zamannya Salomo ya, bahwa orang Israel dari Dan sampai Beersheba itu akan masing-masing duduk atau tinggal di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Ini bahasa bahasa simbolik, saudara. Pohon anggur, pohon ara itu identik sebagai Israel. Jadi kalau dikatakan orang Israel itu duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara, apa makna pohon anggur dan pohon ara? Itu maknanya kalau lihat ayat di kalimat di atasnya, tentram, damai, sejahtera. Ya. Sehingga orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Jadi Israel damai, tentram, sejahtera, itu digambarkan oleh Alkitab saya berada di bawah pohon ara. Dan ada sebuah cerita menarik, saudara. Ya, tentang buah ara dengan salah satu murid Tuhan Yesus. Coba kita buka. Saya belum khotbah ya. Ini masih prolog, saudara. Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Ya, makanya saya cepat sekali, ya. Yohanes 1 ayat 45 sampai 51. Bersama saya, 3-1 ya. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Lanjut. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ayat 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ayat 48, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Lanjut, ayat 49, kata Natanael kepadanya, Rabai, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini menarik ceritanya. Filipus ngomong sama Natanael, sahabatnya. Seorang sahabat sejati kalau diberkati, mau sahabatnya juga diberkati. Benar ya? Maka dia merasa sudah bertemu Mesias, bertemu dengan yang diurapi, bertemu dengan anak Daud, bertemu dengan calon raja Israel. Dia membagikan sukacita ini dengan sahabatnya. Natanael, bro, gue udah ketemu yang ngomongin sama Musa itu, Mesias itu. Itu Yesus orang Nazaret. Natanael berkata, ada yang hebatkah dari Nazaret? Karena kalau kita belajar perjanjian lama gak ada nabi dari Nazaret, Bapak Ibu. Gak ada track record Nazaret itu dipakai Tuhan. Sehingga akhirnya
ada berkat yang datang dari Nazaret bagi Israel. Nggak ada. Di perjanjian lama Nazaret itu silent, diam. Sehingga Nathanael yang orang Israel sejati merasa, ada yang hebat kah? Nggak ada. Sini. Diajak ketemu Yesus. Yesus berkata demikian, aku sudah kenal kamu. Ya, inilah orang Israel sejati. Ya. Si Nathanael berkata, masa kau kenal aku? Orang kita belum kenalan. Sebelum Filipus membawamu, kata Yesus tadi, aku sudah melihatmu di bawah pohon ara. Menariknya kalimat berikutnya apa? Langsung Nathanael yang tadinya pesimis atau yang negatif, lebay lo nggak pernah ketemu, masa bilang gue orang Israel sejati. Tapi ketika Yesus berkata di ayat 48 tadi, aku sudah melihatmu di bawah pohon ara. Apa respon Nathanael? Rabai, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Kenapa? Orang Yahudi itu kalau dikatakan, kamu tuh orang yang duduk di bawah pohon ara. Kamu tuh serasa seperti seseorang yang berada di bawah naungan pohon ara. Ini orang Israel sejati, merasa dirinya diberkati, didoakan. Kau akan penuh dengan ketentraman, damai sejahtera, sukacita. Maka responnya Nathanael seperti ini. Yang saya mau katakan kepada saudara. Dari cerita ini, Nathanael yang tadinya gak percaya Yesus, akhirnya percaya. Kenapa? Semata-mata dia pohon ara. Jadi nanti kalau kau ribut sama orang Israel, someday siapa tahu ya kita punya rekan bisnis orang Israel gitu ya. Dia mau chatting, mau curang sama kita. Kalau kau curangi aku, kau akan dijauhkan dari bawah pohon ara. Pasti dia langsung mikir panjang, saudara. Kalau dia orang Israel sejati, dia akan ngerti terminologi ini. Nah saudara, yang saya mau katakan, pohon ara itu gambaran Israel, baik sebagai bangsa maupun secara individu. Orang Israel sangat bangga kalau disamakan dengan pohon ara. Bangsa Israel itu menghormati pohon ara. Nah, kita akan belajar dari kisah pohon ara di Alkitab. Yang di dalamnya kita bisa temukan dua hal yang bisa menjadi penghalang keselamatan kita. Saya berharap saudara mendengarkan sungguh apa yang saya sampaikan, karena ini saya sampaikan dengan bukan saja hati yang miris, tapi hati yang benar-benar serius ingin nyampaikan ini kepada saudara. Karena ada penghalang yang bisa menghalangi keselamatan yang sudah di depan mata kita masing-masing. Kita buka Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Yuk. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Karena ayatnya cukup panjang, izinkan saya membacanya dengan cepat, saudara boleh mengikutinya ya. Perikopnya orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Seorang pemimpin, so not ordinary man. Seorang pemimpin. Konteksnya ini rabai. Karena pemimpin Israel saat itu gak mungkin raja. Israel di bawah penjajahan Romawi. Maka yang disebut pemimpin pasti ahli Taurat, imam kepala, atau orang Farisi, orang Saduki. Orang yang punya jabatan di Bait Allah. Ini bukan orang biasa, orang beragama. Ya, bertanya kepada Yesus katanya, Guru, Rabai yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang, bukan beruang ya, orang yang punya uang maksudnya, beruang, masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saudara, ini orang yang beragama, pemimpin agama, sekaligus tajir, kaya. Udah ngelakuin semuanya. Kemudian kata Yesus, kalau gitu tinggal satu. Jual semuanya, kasih sama orang miskin. Kemudian orang ini sedih karena hartanya banyak.
Kasih Tuhan. Yang saya ingin mau sampaikan dan Bapak Ibu dengarkan saya, kalau ada pendeta, siapapun dia, pemimpin agama, siapapun dia, orang yang berdiri di mimbar ini, siapapun dia, terus mengatakan jual hartamu kepada orang miskin, maka kau akan jadi pengikut Kristus yang sejati. Ini orang gini, kalau nafsirkannya begitu, itu harus dipertanyakan. Karena yang saya baca bukan masalah kita nggak boleh punya uang, kita harus jual dan kasih ke orang miskin. Bukan itu, saudara. Kuncinya itu ada di mana? Di ayat 23 tadi. Yesus kenapa ngomong gini? Jual dulu hartamu, kasih kepada orang miskin. Karena ayat 23 munculkan. Ya, ketika orang itu mendengar perkataan Yesus itu menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Jadi masalahnya bukan nggak boleh menjadi kaya, nggak boleh punya uang, tapi masalahnya nggak boleh apa saudara? Mencintai kekayaan. Jadi orang kaya ini bukannya disuruh Tuhan secara literal jual dulu. Yesus kenapa ngomong gitu? Karena Yesus tahu orang ini sangat cinta sama hartanya. Pikirannya uang, di hatinya uang. Ketemu orang, pokok mikirnya dapat cuan apa tidak. Dan karena Yesus tahu ini permasalahan problem dari orang ini. Karena dia tidak berzina, tidak mencuri, menghormati orang tuanya, excellent semua Tauratnya. Tuhan tahu, maka Tuhan bilang begini. Ya. Tapi kalau kau orang kaya, dan kau sadar banget kekayaanmu ini titipan dari Tuhan. Dan kau punya hati untuk berbagi kepada saudaramu, saudara kandungmu, sepupumu, saudara sesamamu yang percaya kepada Yesus, sesamamu manusia yang notabene orang Muslim juga, orang Hindu, bahkan orang ateis sekalipun. Kau memang punya kerinduan untuk berbagi karena kau yakin bahwa apa yang dipercayakan Tuhan ini memang untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Maka nggak usah jual hartamu, kau sudah benar di situ. Maka kasih Tuhan ada masalah di sini. Sehingga murid-muridnya yang nggak tahu juga, akhirnya waduh, kalau begini di ayat 26 tadi, siapa yang diselamatkan? Terus ayat 29 tadi, ayat 27 tadi Yesus berkata, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah kisah ini saudara, ada di Lukas 18, perhatikan ayatnya jelas. Tiba-tiba muncul Lukas 19. Paradoks. Coba dimunculkan pasal 19 ayat 1 sampai 10. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab tuh Bapak Ibu nggak bisa baca parsial gitu. Oh ini perikop ini. Oh ini kebenaran di sini. Tanpa melihat konteksnya. Muncul pasal 19. Ini perikopnya judulnya Zakeus. Orang pendek, kecil, mungil dia. Itu ceritanya. Coba kita baca ya. Saya baca dengan cepat. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak dapat berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu membajat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sebab orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, di pasal 18 ayat 27 tadi berkata, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Murid-muridnya berkata, aduh kalau begitu siapa yang diselamatkan? Sebab kalau harus jual hartanya, pemikiran murid-murid begitu, siapa yang bisa? Tapi intinya bukan jual harta kita terus kita jadi kere, bukan itu. Kau harus sadar, mobilmu itu, rumahmu itu, tanahmu itu, jumlah uang di rekeningmu itu, berlianmu itu, semua bling-bling yang harganya mahal di dalam tubuhmu yang kau tenteng kemana-mana, yang kau simpan di lemari besimu itu adalah berkat yang Tuhan memang berikan kepadamu, bukan buat saya. Tapi ingat, seorang Kristen sejati diberkati untuk jadi berkat. Orang kaya ini tidak melakukan hal itu. Kata Tuhan, meskipun manusia gak mungkin, apa sih yang gak mungkin bagi Allah? Dan pasal 19 muncul. Di tengah orang banyak berpikir, pemungut cukai, pengkhianat bangsa, orang paling berdosa. Bapak Ibu dengerin saya ya. Orang Israel, itu kalau ditanya, kalau
ada laki-laki paling berdosa, kalau ada perempuan paling berdosa, siapakah dia? Maka jawabannya, kalau laki-laki pemungut cukai, kalau perempuan, perempuan sundal. Pemungut cukai itu gak mungkin perempuan, pasti laki-laki dalam konteks budaya saat itu. Dan pemungut cukai itu dianggap orang berdosa oleh pemimpin agama dan orang Yahudi. Kenapa? Ini bukan saja memeras. Kita sama-sama anaknya Abraham, tapi lo peras kami. Dan uang yang kami setor kepadamu, kau setor kepada orang kafir, penjajah Romawi. Pengkhianat, orang berdosa, penjahat. Maka orang Yahudi, kalau ditanya laki-laki yang pekerjaannya paling berdosa banyak, pemungut cukai. Sedangkan perempuan siapa? Perempuan sundal. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Bagi orang Israel gak mungkin lah pemungut cukai itu akan diselamatkan. Tapi kau tahu cerita ini tadi. Kalau orang yang beragama tadi begitu cinta uangnya sehingga ketika Tuhan bilang jual, dia langsung mundur karena hartanya banyak. Tapi orang yang tidak diperhitungkan dunia ini, orang yang dianggap orang paling berdosa ini, dicap masuk neraka ini. Ketika bertemu Tuhan, dia langsung berkata, Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah kuperas di masa lalu, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kira-kira hartanya Zakheus menurun drastis tidak? Iya. Dia tidak sayang sama hartanya. Dia sadar dia harus bertobat, apa yang dia milikinya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan Zakheus bisa seperti ini, lewat perantaraan pohon ara. Yang saya mau katakan kepada saudara, penghalang keselamatan kita dari cerita ini adalah kekayaan, cinta uang. Bapak Ibu kalau kasih saya 100.000 saya terima nggak? Saya terima. Bapak Ibu kalau kasih saya 1 juta, 2 juta saya terima nggak? Saya terima. Kalau saya ada kesempatan mendapatkan 10 juta, 100 juta, 1 miliar di depan saya lakukan nggak? Saya lakukan. Gak ada yang salah dengan hal itu. Tapi kecintaan atas uang itu. Sehingga akhirnya logikamu gak jalan. Sehingga gara-gara uang, seperti kita lihat ada artis terkenal, ribut dengan adiknya karena adiknya dituduh menipu miliaran. Si kakak yang artis ini masuk ke Polres, diproses secara hukum. Adik kakak kandung. Lu bayangin ya, waktu kecil mereka main bareng-bareng, namanya cowok sama cowok, pukul-pukulan pakai bantal, piting-pitingan, cekakak-cekikik, tidur bareng, tumbuh besar bareng. Ketika mereka umurnya gak terlalu jauh, ketika si kakak jatuh cinta sama pacar, si adiknya bilang, cie, apa sih lo? Ketika adiknya mulai suka juga, cie, apa? Mereka intim banget tapi bisa rusak. Gara-gara? Saya gak tahu mana yang benar, mana yang salah, saudara. Saya tidak menghakimi itu karena saya bukan polisi yang mengurus itu. Tapi yang saya mau katakan sebagai seorang pelayan Tuhan, saya sudah temukan banyak orang gara-gara cinta uang, dengan keluarganya hancur, dengan saudaranya hancur, dengan persahabatannya yang sudah dibangun bertahun-tahun hancur, saudara. Baru tadi saya nongkrong di situ. Ada orang yang ketipu robot trading Fahrenheit. Ketipu miliaran rupiah. Alasannya apa? Ini orang pinter. Masih ada di orang hari ini naik ke detik.com. Lihat aja. Dia bilang, saya tertipu karena saya kenal salah satu direkturnya. Lo bayangin, berarti kan kenal sama direkturnya si robot trading Fahrenheit ini. Berarti kan mungkin persahabatannya terjadi. Ada orang yang mau menjerumuskan sahabatnya atau mengambil keuntungan dari sahabatnya. Ini secara logika gak mungkin, saudara. Tapi gara-gara uang bisa. Yang duduk kiri kanan suami istri coba. Bisa ribut gara-gara uang. Gara-gara uang cabai. Uang cuma 10.000. Gue udah taruh tadi 10.000 di atas lemari es. Gak ada, Pak. Ada, masa gue bohong 10.000 doang? Gak ada. Talak 3 langsung. Gara-gara 10.000.
Dan sorry, saudara mungkin ketawa karena saudara nggak pernah ngomong, nggak ada dalam iman kita talak 1, talak 2, talak 3. Tapi di luar sana tuh banyak. Oh, penghalang keselamatan kita apa saudara? Kekayaan, cinta uang. Terus saya nggak kepengen saudara yang ada di sini, saudara yang menganggap saya hamba Tuhan. Saya nggak kepengen orang-orang yang berada dalam komunitas saya itu cinta uang. Terikat dengan kekayaannya. Makanya saya berkali-kali bilang, lo kalau kaya, punya saudara kandung susah, miskin. Duh bener-bener loh, udah gak usah ke gereja lah, percuma. Lo gimana bisa mengasihi orang lain yang gak punya hubungan darah. Sama cece lo, sama adik lo, sama koko lo, sama abangmu, sama masmu, sama adikmu, sama mbakmu, sama kakakmu, sama laikmu. Lo gak peduli. Sebab saya belum lama ini dengar. Ya di atas ya, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ada orang datang kepada saya. Dia ceritakan. Saya jujur aja yang ngomong sama Pase ya. Pase gak tahu sih. Itu anak-anaknya papa dan mama udah gak peduli lagi sama papa dan mama. Papa mamanya sudah pensiun, gak punya penghasilan, hidup dari mungkin tabungan sisa-sisa. Terus susah hidup keluarganya. Terus si adik ini, anak nomor 3 ini hubungi kakaknya. Yang notabene perwira polisi. Perwira polisi di daerah itu tajir semuanya, saudara. Yang kedua kerja di bank. Kak tolong dong mama papa. Sambil nangis dia ngomong di depan saya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kakaknya bilang begini, dua-duanya. Bilang papa mama, kita sudah punya keluarga sendiri. Lu bayangin. Ada anak dibesarkan jadi perwira polisi di Kalimantan sekarang. Ada anak dibesarkan jadi pegawai bank hari ini. Yang tentunya mereka jadi orang karena papanya yang biayai. Jika papanya tua, gak berdaya. Anak-anak ini gak peduli lagi. Dibilangnya punya keluarga sendiri-sendiri. Come on. Lo pangkatnya, kalau lo denger siapa tahu lo pangkatnya bisa bintang 3, bintang 4 di bumi dihormatin. Di surga gak dapat tempat. Di neraka jahanam. Lo kerja di bank, sampai orang semuanya sungkem-sungkem karena posisimu yang benar-benar prestisius. Dihormati dunia. Tapi kalau sama orang tua begini, meskipun pendetamu bisa kau tipu, saya bisa kau tipu karena kau mengembalikan persepuluhanmu ke gereja saya dengan besar sehingga saya perspektifnya positif aja ke kamu. Pendetamu ini bisa kau tipu tapi Tuhan saya tidak bisa kau tipu. Berpikir dengan mengembalikan persepuluhan besar ke gereja, kau bisa masuk ke surga, entar dulu. Nah kekasih Tuhan, penghalang keselamatan kita yang pertama adalah kekayaan atau cinta uang. Kau jangan terlalu terikat dengan uang, saudara. Dapat uang jangan lebay, besar kepala, gak punya uang, jangan merasa seperti dunia runtuh. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi sedang biji mata. Berikutnya kita belajar dari pohon ara ini. Apa penghalang keselamatan kita? Markus 11 ayat 12-13. Markus 11 ayat 12-13, demikian firman Tuhan. Bersama saya, 3-1 ya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim ara. Bapak Ibu, pohon ara ini sekedar saudara tahu saja. Itu bisa 2 kali dalam setahun berbuah. Pohon ara ini biasanya berbuah di periode Juni sampai September. Berarti kalau di ayat-ayat ini ketika Yesus menjumpai pohon ara ini dikatakan bukan musim buah ara, berarti pasti bukan di antara bulan Juni sampai dengan bulan September. Mungkin sekitar Januari, Februari, Maret, April ketika peristiwa ini terjadi. Dan saudara, dan biasanya pohon ara itu berbuah kalau daunnya sudah banyak.
Pohon ara nggak pernah berbuah kalau baru musim gugur. Maka nggak pernah ada buah ara di musim gugur. Tapi ketika musim semi dan akhirnya daun-daun mulai rimbun, maka di balik rimbunnya daun-daun pohon ara itu pasti muncul bunga dan akhirnya ada buah-buah ara. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Musimnya belum berbuah. Belum musim buah ara. Ceritanya kan gini, Yesus lapar. Dia datang pohon ara. Pohon ara liar tentunya, nggak ada yang punya kan. Kalau ini dia ambil, dia pengen makan. Tapi dia lihat, daunnya rimbun. Tapi kok nggak ada buahnya. Lah emang logikanya lagi bukan musim buahnya. Aneh-aneh aja Tuhan Yesus nih juga nih. Udah tahu bukan musimnya. Nyari buah ara di situ. Kalau kita baca ceritanya lucu, saudara. Terus apa yang terjadi? Ya, kalau kita baca tadi, ya, ayat 14-nya. Coba kita munculkan ayat 14-nya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Lalu, salahnya pohon ara ini apa coba? Ayo jelaskan sama saya, salahnya pohon ara ini apa? Kalau salahnya gak berbuah Pak, lah emang bukan musimnya. Hari ini, di hari-hari ini, Bapak Ibu cari mangga yang manis dari pohon, gak akan nemu. Karena belum musim buah mangga. Ada di pasar, tapi itu buah-buah karbitan. Yang mungkin dari kemarin dipetik terus direm karena tahu kalau dijual pas lagi panen harganya jatuh. Maka diambil sebelum merah kemudian didiamkan untuk beberapa lama. Sehingga ketika sudah tidak musim panen dia bisa lepas. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan, pohon ara ini gak ada salahnya. Tapi dikutuk Tuhan, mulai hari ini gak ada lagi yang makan buahmu untuk selama-lamanya. Terjadi gak? Munculkan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Sama-sama kita baca. 3, 1 ya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabai, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu pun akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, saudara. Akhirnya pohon ara itu ketika Tuhan berkata, mulai hari ini gak ada orang yang makan buahmu untuk selama-lamanya. Besok paginya lewat lagi ke pohon ara itu. Murid-muridnya kaget, wah ini pohon yang kemarin nih, udah kering, akar-akarnya kering, mati. Padahal saya bilang kan pohon ara itu umurnya bisa ratusan tahun. Pohon ara itu gak bisa mati begitu saja karena faktor cuaca. Pohon ara ini ada di Timur Tengah. Akarnya bisa begitu dalam, sehingga kalau orang nyari air nggak nemu, akar itu bisa sampai ketemu mungkin puluhan meter di bawah. Sehingga pohon ara ini bisa kuat meskipun panas terik, saudara. Nggak mudah bisa kering, apalagi mati. Tapi dalam semalam, pohon ara ini mati. Alasannya sederhana, karena dikutuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau baca cerita ini, pasti mikirnya Tuhan jahat. Dikit-dikit kutuk. Lagi Tuhan tuh ngomong ngajarin kita jangan daging, jangan daging. Kalau lapar berdoa, puasa. Ini lapar dikit emosi. Nyari pohon ara gak ada buahnya, udah jelas bukan musimnya, dikutuk. Tuhan Yesus ini lucu nih. Ada orang, ini saya bisa bikin khotbah begini, bikin saudara murtad bisa loh. Karena ayatnya jelas banget kok. Tapi tentu ayat ini dan Tuhan mengutuk pohon ara ini. Dan cerita itu ada di Markus ini, gak ujuk-ujuk gitu aja. Ada Roh Kudus nih, iluminasi Roh Kudus. Sayangnya ya, kalau di dalam Alkitab soft
software ini, aplikasi Alkitab ini kita nggak bisa temu. Tapi kalau Bapak Ibu punya Alkitab, buku Alkitab ini. Yesus mengutuk pohon ara tadi ada di Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14. Benar ya? Pohon aranya benar-benar mati ada di Markus 11, Markus yang sama. Ayat 20 sampai 24 tadi yang kita baca ini. Nah, di antara ayat 14 dan ayat 20 ini ada ayat 15 sampai ayat 19. Tiba-tiba dari peristiwa pohon ara yang gak ditemui buahnya dikutuk Tuhan dan kemudian akhirnya pohon ara itu mati, ada tengah-tengah ada ceritanya di Alkitab kita ini. Ada perikop pendek. Coba munculkan. Markus 11 ayat 15. Ada cerita nyempil di antara peristiwa pohon ara ini. Nah, ayat 15 saya baca dengan cepat sampai ayat 19. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Yesus masuk ke bait Allah. Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub dan akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Ini ceritanya tiba-tiba muncul di sini. Perikopnya Yesus menyucikan bait Allah. Jadi dengarkan saya. Yesus lagi mau ke Yerusalem. Di suatu siang. Pagi menjelang siang. Biasa kalau Yesus ada di sekitar Yerusalem, dia kebiasaan tinggalnya di Betania atau di Bukit Zaitun atau di Betfage, ya. Selalu di situ, di sekitar Bukit Zaitun. Jadi dia bermalam di situ, dia sampai di Yerusalem. Kalau di Yerusalem pasti dia ke bait Allah. Nah, sebelum sampai di Yerusalem, suatu pagi menjelang siang dia lapar. Aduh, gue belum sarapan nih. Kerutuk. Pohon ara nih udah banyak daunnya, tapi dicari nggak ada buahnya. Wah, mulai hari ini kamu nggak ada yang makan buahmu selama-lamanya. Dia lagi lapar nih, ya. Tiba-tiba muncul peristiwa tadi. Orang kalau lapar kan emosi ya. Makanya sampai bait Allah ada penyamun, ada orang yang sedang menukarkan uang, ya. Kemudian ada yang juga orang menjual belikan burung merpati, ya. Itu dicungkir balikan sama Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak cerita ini? Bapak Ibu tahu cerita ini. Tapi kalau kita baca cerita ini, Bapak Ibu ngerti nggak? Bisa jadi Yesus lakukan itu selain marah, juga lagi lah. Iya. Nggak ada yang salah menafsirkan itu, emang benar kok. Jadi kalau lagi lapar, apa pembelajarannya? Jangan bersikap. Jangan mengambil keputusan. Orang kalau lagi lapar ngambil keputusan, emosi. Ya enggak? Tenangin diri dulu. Ini cerita ini manusiawi, saudara. Yesus jungkir balikan bait Allah. Kenapa? Kau jadikan rumah Bapakku seperti sarang penyamun. Itu kebenarannya. Oke? Habis itu, dengar itu imam-imam marah. Kenapa imam-imam marah, Pak? Karena yang membuat ada meja penukar uang, yang membuat burung merpati itu diperjualbelikan ya imam-imam. Itu adalah bisnisnya imam-imam. Karena burung merpati itu dijadikan persembahan di mezbah. Saya udah pernah bagi di mana, di Tadarusan kalau nggak salah. Ini menarik nih, kalau kita ngomongin imamat, hewan yang dipersembahkan itu bukan cuma merpati, tapi kambing, domba, lembu. Tapi pada faktanya dalam cerita ini, di dalam halaman bait Allah, nggak ada yang jual kambing, domba, dan lembu. Yang ada penjual burung merpati. Kenapa? Sederhana, ada dua kemungkinannya bagi saya. Yang pertama orang-orang Israel di zaman Tuhan Yesus emang miskin. Sebab merpati itu persembahan kepada Tuhan bagi orang yang tidak punya uang, yang miskin. Orang Israel nggak punya uangnya kalau datang ke bait Allah nggak boleh dengan tangan kosong. Makanya pernah saya buat lagu, takkan ku datang dengan tangan yang hampa. Nggak boleh, aib bagi orang Israel. Kalau orang Israel datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan, harus membawa sesuatu karena nggak bisa beli kambing, domba, dan lembu. Harus apa? Merpati. Berarti zaman itu orang Israel semuanya miskin. Yang kedua, tafsiran saya. Apakah semuanya miskin? Faktanya tadi ada cerita. Ada pemimpin yang kaya raya. Kenapa? Ya ada tentunya, ada yang kaya juga. Tapi kenapa nggak ada domba, nggak ada lembu, nggak diciptakan di situ? Karena mungkin orang kaya juga akhirnya berpikiran, alah persembahan semuanya
Merpati nggak apa-apa. Merpati pun rapopo. Hingga akhirnya di zaman itu, ya, mezbah Tuhan jarang ada korban lembu. Korban domba. Yang banyakan merpati. Kenapa? Merpati jadi persembahan yang normal. Bukan saja untuk orang miskin seperti kata imamat, orang kaya pun karena tadi cinta uang. Sehingga sama Tuhan pun hitung-hitungan. Mampu persembahkan domba, mampu persembahkan kambing, mampu mempersembahkan lembu, tapi karena cinta uang. Hah? Tuhan tuh gopo, wong Tuhan gak kelihatan, gak ketok, gak kelihatan. Udahlah merpati aja sebagai syarat. Ini yang dulu ya. Kalau the way sih saya nggak pernah lihat lah. Dulu saya ada di gereja lama kan, besar. Dan saya termasuk orang yang ya diizinkan kalau masuk ke tempat ibu-ibu yang ngitung persembahan. Ya, saya kadang-kadang sedih gitu. Ya. Gereja besar, saya tahu banyak yang datang dengan mobil, dengan motor, kehidupan ekonominya oke. Persembahannya segunung, saudara. Tapi itu, maafkan saya ya, sekali lagi bukan nominal ya. Tapi persembahan 500-an hari itu, 100 rupiah hari itu, 1000 rupiah, 5000 rupiah hari itu. Padahal sudah ada nominal 50, 20, 10, bahkan 100 ribu. Yang paling banyak nominal yang seperti itu. Kalau gereja itu yang saya layani, maafkan saya, ada di kolong jembatan. Gereja itu yang saya layani, ada di pedalaman, saya menghargai. Tapi yang saya datang itu gereja terbesar di pusat kota. Hitung persembahan itu bisa berjam-jam, saudara. Tapi jumlahnya gak seberapa. Sedih hati saya. Kenapa? Karena orang begitu. Ya, yang penting kasih persembahan syarat. Yang penting tangannya masuk, plung. Soal jumlahnya berapa? Tuhan gak perlu uang kita. Tuhan yang ciptakan kita kok. Dia bisa kun fayakun. Jadi uang kita gak ada gunanya. Saudara, perhatikan ini. Perhatikan cerita ini. Ini gambaran orang-orang Israel zaman perjanjian baru juga gak menghormati Tuhan. Makanya penjajahan Yunani lewat, penjajahan Romawi lewat. Tuhan izinkan atas tanah yang Tuhan janjikan penuh madu dan susu. Penderitaan demi penderitaan itu bukan cuma setahun, bukan cuma 350 tahun kayak Indonesia dijajah sama Belanda. Israel itu dari Yunani, Pak. Sampai ke Romawi itu hampir hampir 1000 tahun, ratusan tahun, karena Yunani itu berkuasa di kurang lebih sekitar 400 sebelum Masehi. Dan Israel sampai Romawi akhirnya hancur, ya Israel terus dalam penjajah. Israel nggak pernah merdeka, baru merdeka tahun 1948. Kenapa Tuhan izinkan begitu? Karena orang Israel yang ngakunya umat pilihan Tuhan tuh hitung-hitungan sama bergening sama Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ada cerita ini. Imam-imam kepala ketika melihat cuannya dijungkir balikan Yesus marah tapi gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Takut sama orang banyak. Habis cerita ini, Yesus pulang, keluar Yerusalem. Kembali kemana? Betania, ke Bukit Zaitun. Baru besoknya, pagi-pagi, lewat pohon zaitun pohon ara itu. Kok sudah kering? Wah, ini yang dikutuk kemarin. Jadi cerita tentang Yesus menyucikan bait Allah itu pasti ada maksud kenapa ditaruh di tengah-tengah peristiwa pohon ara ini. Padahal andai kata ini cerita ini Yesus menyucikan bait Allah itu ditaruh sebelum peristiwa pohon ara yang dikutuk atau sesudah pohon ara yang kering ketahuan murid-muridnya, gak mempengaruhi cerita sama sekali. Tapi kenapa penulis Markus naruh di sini? Kenapa Roh Kudus mengiluminasi Markus, naruh cerita Yesus menyucikan bait Allah? Oh, ini kan supaya ini Pak, urutan. Injil ini ditulis bukan urutan. Jadi jangan kau berpikir peristiwa ini kayak day by day. Enggak gitu. Yesus itu melayani Bapaknya 3,5 tahun. Masakan 3,5 tahun itu bisa di-capture oleh Injil Markus hanya dari 16 pasal. Come on. 3,5 tahun 16 pasal mana bisa. Makanya Yohanes mengatakan kalau semuanya ditulis gak ada buku yang cukup untuk memuat kisah tentang Yesus. Jadi cerita ini ada karena Roh Kudus yang nyuruh Markus
Dan Bapak Ibu selama ini kita baca tapi kita skip peristiwa ini. Jadi peristiwa pohon ara yang dikutuk Tuhan itu, kalau bagi saya adalah gambaran kekecewaan Yesus terhadap Israel. Di rumah Bapakku saja, kau jadikan rumah Bapakku seperti sarang penyamun. Makanya ada peristiwa pohon ara yang dikutuk. Pohon ara itu kan gambaran Israel. Kekecewaan Yesus terhadap bait Allah yang dikotori oleh orang-orang Israel digambarkan Markus dengan Yesus marah sama pohon ara yang memang lambangnya Israel. Lu emang pohon ara. Lu emang biji mataku. Kau emang umat pilihanku. Kau memang yang kupilih Israel. Tapi jangan main-main dengan kasih karunia yang kuberikan padamu. Kalau kutemukan tidak ada buahnya, kukutuk. Jadi yang saya dapatkan dari cerita ini, penghalang keselamatan kita, yakni ketika saudara tidak berbuah. Dari cerita tadi, meskipun bukan musim buahnya, pohon ara itu ketika Yesus datang, kapanpun Yesus datang, Yesus harus mendapati pohon ara itu Itu poinnya, message-nya di situ, pesannya di situ. Bagi orang Kristen gak ada musim-musim tertentu. Tuhan, kalau kau nanti mau datang kepadaku pas aku lagi nyembah Tuhan ya. Jadi kan keren gitu, kira tata lagi nangis. Tuhan datang, aku sedang dalam kemuliaan. Enggak, jangan datang kalau pas aku lagi clubbing ya. Jangan. Jangan lagi datang kalau aku lagi pacaran. Jangan aku lagi datang kalau lagi selingkuh. Jangan lagi datang kalau aku lagi korupsi. Jangan Tuhan datang aku kalau lagi doa. Gak bisa gitu. Tuhan bisa datangi saudara kapanpun dia mau. Dan dia kepengen ketika dia mendatangi saudara, saudara sedang didapatinya berbuah. Tapi how come, bagaimana Pak, uang bukan musimnya? Maka cerita tadi kan berkaitan dengan apa? Kuasa. Kamu bisa, kata Yesus kepada murid-muridnya, membuat pohon ara ini kering. Jangankan pohon ara, kalau kau baca Matius 21 yang ceritanya mirip dengan apa yang dikatakan Markus. Kalau kau berkata pada gunung ini untuk beranjak, dan tercampak ke dalam laut, kau bisa lakukan itu. Apapun yang kau minta kepada Bapakku akan kuberikan. Maka berbuah itu saudara, kita harus usahakan sekaligus kita minta kepada Tuhan. Aku mau Tuhan hidupku itu berbuah. Dan dengarkan saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau kau anggap saya pendetamu atau hamba Tuhan. Buah itu tujuannya untuk dinikmati kan. Saudara lihat buah duren, musangking yang mahal itu. Tapi kalau kau gak suka duren, ya tetap aja kau gak bisa menikmati, bener gak? Tapi kalau kayak Pak Andi, Bu Roli yang pencinta duren mah, dikejar itu harga berapapun. Nah, termasuk saya, cuma jarang karena mahal. Ya, buah itu dinikmati. Dan Bapak Ibu sebagai orang Kristen, Bapak Ibu harus berbuah. Tapi pertanyaannya tolong jawab. Karena ini masih banyak misunderstanding di sini. Ketika kau berbuah, siapa yang menikmatimu? Selalu kita berkata, Pak, kalau kita berbuah yang menikmati ya orang sekitar kita. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi dalam cerita ini, yang menikmatimu bukan orang di sekitar kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan orang tua kita, bukan pendeta kita. Yang menikmatimu harus siapa? Kok diem? Tuhan. Kau mungkin bisa nolong orang. Dengan kita kasih 100.000 kepada pengemis, pengemis bisa bilang, Alhamdulillah Pak, puji Tuhan Pak, makasih bisa pulang bawa makanan, bahkan buat besok masih bisa makan, makasih Pak. Kita mungkin bisa jadi berkat dan buah kita dinikmati si pengemis ini. Tapi pertanyaan saya, apakah apa yang kita lakukan ini sudah menyukakan Tuhan? Sebab banyak orang yang menolong punya maksud dan tujuan. Sebentar lagi nih, tinggal 2 tahun lagi. Dengerin, Bapak Ibu jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Kalau di Serpong, muterin Serpong. Ada gak bendera partai? Ada, kalau pas ulang tahun. Tapi nanti 2024, dari partai yang terbesar, sampai partai yang kita gak tahu karena baru muncul.
Benderanya di mana-mana, poskonya di mana-mana, bagi sembako di mana-mana, nolong orang, kasih foto, kasih gambar partai, coblos nomor sekian. Apakah yang dilakukan oleh partai-partai nanti di 2024 itu tidak dinikmati buahnya oleh rakyat Indonesia? Dinikmati. Tapi apakah pertanyaan saya dinikmati oleh Tuhan? Ngapain? Tuhan tahu kalau nolong orang ini ada maksudnya supaya lo kepilih jadi legislatif kan? Capres-capres nanti. Lo nolong orang itu karena lo pengen jadi presiden kan? Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Ada sepasang mata yang tidak bisa kau lihat. Ada satu mulut yang tidak bisa kau lihat. Yakni mata dan mulut Tuhan. Seperti mulut kita, dia bisa mengekspresikan suka atau tidak. Seperti mata kita, mata dia bisa terlihat mata penuh sukacita ketika melihat kita atau tidak. Terima kasih Tuhan biji mata Tuhan. Jadi di mana posisimu pada hari Minggu ini? Oh ibadah, entah di doe, entah di tempat lain. Bagi saya, kau sudah ada di jalan yang benar. Kalau kau datang kepada Yesus, menyembah memuji Tuhan Yesus, kau sudah di rel yang benar. Tapi dengarkan saya, kau baru berada di jalan yang benar. Belum sampai pada tujuannya. Itu makanya orang yang paling hebat, berkali-kali saya bilang, Paulus. Meskipun dia sudah melakukan banyak hal, dia menuliskan dalam satu suratnya yang kemudian jadi sebuah lagu yang kita tahu. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau terus berbuah sampai akhir, saudara. Tentu buah yang saya maksudkan di sini adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang jadi penghalang keselamatanmu bukan Tuhan. Dan dengarkan saya, bukan juga setan iblis. Setan iblis memang bisa menjadi penghalang, tapi bukan satu-satunya penghalang. Maka jangan dikit-dikit nyalahin setan iblis, kasihan. Lu tuh jahat. Lu dikit-dikit nyalahin setan iblis. Setan iblis tuh kadang-kadang jauh 5 kilometer dari kita. Ketika kita ngadu sama Tuhan, Tuhan nih iblis nih yang bikin aku nih selingkuh nih. Tuhan manggil iblis, itu si Seno selingkuh gara-gara kamu. Ya, Seno yang mana Tuhan? Dia kagak tahu, dia lagi ngopi. Dia lagi main gaple di situ. Lu selingkuh tuh karena lu nafsu sendiri. Pikiran lo kotor. Hati lo jorok. Yang menjadi penghalang keselamatan kita tuh kadang-kadang kita sendiri. Kan saya sedih. Saya tahu kau bertobat bagaimana. Saya tahu perasaanmu ketika bertobat bagaimana, karena saya juga pernah mengalami itu. Tapi semua akhirnya sia-sia, kenapa? Kau cinta uang, karena kau tidak berbuah. Jangan cinta uang, cinta Tuhan. Kalau kau diberkati uang sama Tuhan berlimpah, alhamdulillah, haleluya. Jadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Teruslah berbuah. Bukan buah yang dinikmati manusia biasa. Meskipun itu bisa jadi ukuran. Tapi buah yang menyenangkan Tuhan. Artinya, kalau mau jadi berkat bagi orang lain, kau harus uji diri. Kata firman Tuhan, kalau kau memberi dengan tangan kanan, tangan kiri gak boleh tahu. Kalau kau mau berpuasa, jangan seperti orang munafik. Kalau kau berpuasa, basuh mukamu. Berurap rambutmu. Sehingga orang tidak tahu kau sedang berpuasa. Sebab yang kita lakukan di sisa hidup ini harus yang menyenangkan Tuhan. Kalau kau kerjakan begitu, tak kapan hidup kita berakhir di dunia ini. Tiap kita berbeda-beda. Tapi yang saya berani pastikan, kau dan aku ketika kerjakan dua hal ini, di dalam kekekalan nanti, sama-sama di surga, di Yerusalem baru, sama Tuhan. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala kita doa.